Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Daejang yang sedang bermain game dengan teman online-nya. Daejang adalah seorang gamer yang handal dan pro. Hari-harinya hanya dihabiskan dengan bermain game. Saat sedang bermain game, ia mendapatkan telepon dari wanita misterius yang meminta Daejang untuk mengembalikan HP-nya yang tertinggal di warnet itu. Awalnya Daejang menolak, namun setelah ditawarkan imbalan yang besar, Daejang pun mau melakukannya. Setelah sampai di tempat yang ditentukan wanita itu, Daejang langsung masuk ke tempat itu. Setelah masuk, Daejang mendapati wanita itu sedang mandi. Namun karena Daejang sangat baik hati, Daejang pun tidak melakukan hal yang aneh-aneh. Wanita tersebut menyuruh Daejang untuk menaruh HP tersebut di kamar dan mengambil imbalannya yang ia taruh di atas ranjang. Keesokannya, saat ia bangun tidur, secara tiba-tiba polisi langsung menangkapnya atas tuduhan kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Lalu, sang ibu yang tidak percaya dengan apa yang dilakukan anaknya, menyewa seorang pengacara yang bernama Jung untuk membelanya di pengadilan. Saat di pengadilan, anehnya, semua tuduhan itu memiliki bukti yang kuat. Semuanya sesuai dengan Daejang. Sang ibu terus-terusan membela anaknya karena ia yakin anaknya sedang difitnah. Kemudian Daejang diberi hukuman penjara seumur hidup. Di hari pertama ia di penjara, dia sedang diawasi oleh geng yang berada di penjara. Di situ terlihat bahwa geng itu adalah geng yang paling ditakuti di penjara. Daejang pun langsung diinterogasi oleh ketua geng itu yang bernama Bulldog. Kemudian Bulldog juga menghina Daejang atas tuduhan fitnah yang ia alami. Karena kesal, Daejang pun langsung memukul Bulldog. Hari-hari berikutnya, Daejang didatangi oleh dua pria, lalu memberitahukan Daejang bahwa ada seorang pria yang memakan daun. Pria itu ditahan karena menjadi pembunuh berantai, kemudian korban-korbannya dimakan olehnya. Namun, jika dilihat dari gaya hidupnya, ia tidak suka memakan daging. Bisa jadi pria ini ditahan juga karena fitnah. Hari-hari pun berlalu dengan amat sangat tidak menyenangkan. Lalu ibunya Daejang datang bersama pengacara untuk menemui Daejang. Ibunya berharap Daejang bisa bertahan sampai ibunya membuktikan bahwa Daejang tidak bersalah dan mengeluarkannya dari penjara. Saat sedang makan, pria yang memakan daun tadi duduk di sebelah Daejang untuk menyemangatinya. Kemudian Daejang mendapatkan kunjungan lagi dari pengacara yang membawa kabar buruk bahwa ibu Daejang sudah meninggal. Kemudian Daejang sangat galau. Di saat sedang putus asa, Bulldog yang bangke ini mencoba membunuh Daejang. Namun Daejang menyadari itu. Saat Bulldog menyerang, Daejang langsung menyerang balik dan membuat Bulldog jatuh dan cedera parah. Petugas langsung keluar dan ingin menangkap Daejang. Namun Daejang malah menusuk perutnya sendiri menggunakan pisau. Lalu ia dan Bulldog harus dibawa ke rumah sakit. Di perjalanan, Daejang berhasil kabur dengan ide yang diberikan oleh pria yang suka makan daun tadi. Daejang ternyata hanya berpura-pura tertusuk agar ia bisa kabur dan mencari tahu siapa yang telah memfitnah dia. Kemudian Daejang diberi tumpangan oleh turis yang telah ia tolong. Kemudian mobil itu diberikan kepada Daejang secara cuma-cuma. Lalu Daejang pergi menemui Jung. Jung sangat terkejut melihat kehadiran Daejang. Kemudian Jung menjelaskan pada Daejang bahwa ibunya mati karena bunuh diri. Lalu tiba-tiba polisi datang karena sebelumnya Jung sudah memberitahukan pihak polisi tentang posisi Daejang. Lalu Daejang kabur dari tempat Jung. Namun sebelum ia pergi, Jung memberikan Daejang sebuah kalung yang ditinggalkan ibu Daejang untuknya. Daejang langsung pergi ke warnet untuk mencari tahu siapa yang telah memfitnahnya. Ia membuka informasi mengenai kasusnya di The Warnet dan menemukan satu video yang menjelaskan bagaimana kronologi Daejang ditahan. Tim investigasi menemukan wanita itu di CCTV bahwa sebelumnya wanita itu berada di klub malam bersama pria. Kemudian mereka berdua keluar dari apartemen pada pukul 3 dini hari. Tak lama kemudian wanita itu menjadi korban pembunuhan di sebuah apartemen dan anehnya pria dalam video tersebut tidak pernah dijadikan sebagai subjek penyidikan. Lalu Daejang menghubungi seorang pria yang adalah teman online-nya saat bermain game. Mereka berdua akan melakukan pertemuan di sebuah kafe. Ternyata orang itu adalah seorang wanita yang bernama Cindy. Ia mengubah suaranya melalui aplikasi yang ia buat.
Cindy ini juga merupakan hacker. Kemudian mereka berdua pergi ke rumah Cindy untuk menyusun rencana untuk mencari tahu siapa yang memfitnahnya. Lalu datang lagi 3 orang pria yang ternyata adalah teman online-nya juga. Selama ini mereka hanya bertemu lewat game saja, dan sekarang mereka bisa bertemu di dunia nyata. Cindy langsung menyelidiki kasus Daejang, dan Daejang pergi memata-matai seorang pria berjas yang membawa peti alat musik ke dalam rumah. Daejang terus mengikutinya dan melihat ada seorang petugas kebersihan yang membersihkan sofa dan lantai yang penuh dengan bercak darah. Kemudian temannya Daejang berhasil mengikuti 2 orang yang membawa peti alat musik itu ke sebuah truk yang sudah diselidiki oleh Cindy. Truk itu mengarah ke sebuah gedung dengan sistem keamanan yang kuat. Akhirnya mereka membuat rencana untuk bisa masuk. Salah satu dari mereka akan memutuskan kabel jaringan, sehingga sistem keamanan di gedung itu akan berkurang. Kemudian 2 orang lainnya akan menyamar sebagai teknisi jaringan, agar mereka bisa meretas server yang ada. Setelah itu, semua CCTV yang ada di gedung itu langsung terhubung dengan komputer Cindy. Lalu Daejang masuk ke ruangan yang berisi peti musik. Ternyata di dalam situ terdapat mayat seorang artis. Kemudian ada beberapa orang yang masuk. Ternyata selama ini ada suatu organisasi yang bekerja untuk memalsukan pelaku pembunuhan dan menggantinya dengan orang yang tidak bersalah. Sama seperti yang Daejang alami. Dan ternyata bos dari organisasi ini adalah Jung si pengacara. Dialah yang memfitnah Daejang selama ini. Dengan kepintaran dan fasilitas yang tinggi, ia dibayar oleh kliennya untuk memanipulasi kejadian dan memilih orang yang tidak bersalah sebagai pengganti dari pelaku kejahatan. Mereka pun berniat untuk mencari tahu siapa dalang dari semua ini dengan cara menyelidiki wanita yang akan menjadi target fitnah selanjutnya, yaitu Reni, dengan mengambil sidik jari yang terdapat pada bingkai foto milik si korban yang telah ditempelkan oleh tim Jung. Mereka pun meretas semua informasi yang berada di smartphone Reni. Kemudian Reni menerima telepon dari wanita yang suaranya sama dengan suara wanita yang menelpon Daejang sebelumnya. Mereka pun melacak keberadaan suara itu. Saat Daejang sedang mengikuti wanita itu, tiba-tiba wanita itu dijemput oleh seorang yang misterius. Daejang yang berstatus buron tidak luput dari pandangan masyarakat. Lalu masyarakat pun melaporkan keberadaan Daejang pada polisi. Daejang langsung pergi mengejar wanita dan pria misterius itu. Namun mobilnya malah mogok dan polisi pun mengepung Daejang. Tiba-tiba datang truk yang menabrak mobil polisi, dan ternyata yang membawa truk itu adalah Bulldog. Mereka membawa Daejang untuk disiksa. Beruntungnya Cindy yang dari tadi telah memantau, ia mengelabui pihak polisi dan mengepung pasukan Bulldog. Daejang pun kabur dan dijemput Cindy. Saat di perjalanan, Cindy mendeteksi bahwa ada alat pelacak dalam kalung ibu Daejang. Dan ternyata Junglah yang menaruh alat pelacak tersebut. Daejang dengan sangat terpaksa membuang kalung tersebut. Kemudian mereka mendengarkan pembicaraan Jung dengan kliennya melalui drone. Mereka juga mendeteksi adanya ruangan rahasia di gedung. Ruangan itu digunakan Jung untuk melakukan aksi manipulasinya itu. Mereka pun berhasil melumpuhkan anak buahnya Jung satu persatu. Mereka juga berhasil membocorkan di televisi orang yang membunuh artis wanita tadi yang diisi dalam peti musik. Dan Reni bebas dari fitnah. Jung pun kesal dan marah. Kemudian ia langsung tersadar bahwa Daejang telah masuk ke dalam gedungnya. Jung pun berusaha untuk masuk ke dalam ruang rahasianya, namun Daejang berhasil menangkapnya dan memukulinya. Daejang pun melihat rekaman dari kejadian yang sesungguhnya, dari mulai ia difitnah sampai video ibunya yang dibunuh oleh Jung. Daejang pun menyalin video-video itu untuk dijadikan barang bukti, namun tak sempat menyalin data-datanya. Daejang mendapatkan kabar bahwa Bulldog berhasil melumpuhkan teman-temannya. Ia pun langsung meninggalkan ruangan tersebut. Daejang menjemput teman-temannya untuk kabur dari Bulldog. Kemudian Jung berhasil memanipulasi berita dengan menampilkan tindakan penculikan yang dilakukan Daejang dan teman-temannya, dan mereka pun menjadi buron. Cindy pun segera meretas stasiun televisi untuk menampilkan kejahatan si Jung. Lalu Daejang pun memberikan diri pada pihak polisi. Jung terlihat sangat senang karena rencananya berhasil. Namun ia tersadar bahwa flash drive milik Daejang masih menancap di komputer Jung. Ternyata flash drive itu adalah kunci agar Cindy bisa meretas sistem komputer milik Jung dan mengambil data-datanya. Kemudian seorang reporter yang ternyata adalah teman online-nya Daejang menyiarkan fakta yang sebenarnya.
Polisi dan masyarakat akhirnya tahu bahwa Jung Laing telah memfitnah Daejang selama ini. Dan Jung ditangkap dan dimasukkan ke penjara dan film pun berakhir. Gimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di komentar ya. Juga kalian bisa request nextnya kita bakal bahas film apa. Jangan lupa untuk share, like, and subscribe. Dadah!